Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 26. Ya, jika putri saya bisa menikah dengannya, saya akan mati karena kebahagiaan. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kamu mati, orang tidak akan meremehkan gadismu. Saat ini, Elaine langsung melihat Fred White, dan segera berlari ke depan, dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, Fred, kamu di sini. Bibimu akan mati." Orang di sini adalah Fred White. Fred White tersenyum dan berkata, "Bibi, maafkan aku. Aku telah membuatmu menunggu." Elaine buru-buru berkata, "Oh, Fred, kamu sangat sopan. Bibi tidak menunggu selama 10 menit. Kamu datang begitu cepat." Fred White tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda dalam masalah. Jadi saya pergi dan berlari melalui beberapa lampu merah di sepanjang jalan." Elaine tampak sombong, tetapi bertanya dengan prihatin, "Bukankah merepotkan untuk menjalankan begitu banyak lampu merah?" "Tidak," Fred White berkata dengan tenang. Tim lalu lintas di kota semuanya adalah kenalan, dan panggilan telepon dapat menghilangkan pelanggaran apapun. Setelah berbicara, Fred White berkata lagi, "Mari kita bicara tentang Anda. Berapa banyak uang yang telah Anda menipu?" Elaine menghela nafas dan berkata, "Total lebih dari 1 juta telah diinvestasikan. Konon dividen bulan ini bisa mendapat 200,000, tapi pokoknya tidak bisa dinaikkan." Fred White mengangguk dan berkata dengan riuh, "Jangan khawatir. Saya akan menangani masalah ini. Jika saya keluar, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan uangnya kembali." Setelah berbicara, dia tiba-tiba melihat Charlie berdiri di belakang Elaine, dan wajahnya sedikit berubah. Tanpa diduga, Charlie, sampah yang menarik perhatian, ada di sana. Sejak melihat Claire, pikiran Fred White tentangnya bergerak di dalam hatinya. Setelah mendengar adik laki-lakinya Gerald White berkata bahwa Claire harus tetap melajang, pikiran di dalam hatinya ini bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, melihat suami sampah Claire, dia secara alami mencibir. Dia sengaja tersenyum dan berkata, "Oh, Brother Wade ada di sini. Apakah Anda memiliki cara untuk membantu Bibi Elaine mendapatkan kembali investasinya? Atau apakah Anda mencobanya dulu? Anda tidak akan berbalik dan menyalahkan saya karena mencuri pusat perhatian Anda." Elaine buru-buru berkata, "Biarkan dia mencoba omong kosong. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Dia bisa membuka mulutnya dan membantu meneriakkan beberapa slogan. Fred, tinggalkan dia sendiri." Fred White mengangguk dan berkata dengan sinis, "Karena Brother Wade tidak memiliki kemampuan ini, maka saya akan mencobanya." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Fred, ayolah. Kamu bisa melakukannya." Fred White tertawa dengan jijik. Pada saat ini, segerombolan kakek dan bibi di sekitar Elaine berkumpul satu persatu, meneriakkan nama Elaine, dan berkata, "Elaine, bisakah kamu membiarkan pria tampan ini juga membantu kami? Kami semua ditipu dari uang hasil jerih payah." Elaine dengan arogan berkata, "Oh, saya tidak bisa meminta dia untuk itu. Fred membantuku, tapi dia tidak mengenalmu." Yang lainnya memohon kepada Fred White, "Putih, kamu sangat hebat. Tolong bantu kami juga." Fred White memecat orang lain tetapi melihat bahwa Elaine menyukai hal-hal kecil dan murah. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Karena semua orang adalah teman Bibi, maka saya bisa membantu Anda." Ketika semua orang sangat gembira, Fred White memandang dengan arogan dan berkata, "Hanya saja saya membantu Anda karena Bibi Elaine. Oleh karena itu, Anda harus membayar Bibi 10% untuk uang yang saya dapatkan untuk Anda. Apakah itu dapat diterima?" Yang lainnya buru-buru berkata, "Tidak masalah. Jauh lebih baik mendapatkan pengembalian 90 daripada tidak sama sekali." Begitu Elaine mendengar ini, dia langsung bahagia. Uang bertambah hingga puluhan juta mempertimbangkan semua.
Jika Fred White benar-benar dapat membantu mendapatkannya kembali, bukankah dia akan menghasilkan jutaan? Bab 27. Tepat ketika Elaine sangat bersemangat, Fred White berkata dengan lantang, Paman dan Bibi, jangan khawatir. Saya akan pergi berkomunikasi dengan mereka sekarang. Tunggu saja kabar baik. Elaine merasa bahwa dia didukung oleh Fred White saat ini. Dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Jadi dia segera berseru, Fred, aku akan ikut denganmu. Charlie buru-buru berkata kepada Elaine, Bu, sebaiknya ibu tidak pergi ke sana dan ikut bersenang-senang. Seandainya Fred White tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Anda mungkin mendapat masalah. Hah, Elaine berkata dengan marah. Apakah Anda berani mempertanyakan kemampuan Pak Fred? Bibi dan kakek lainnya semuanya mengharapkan Fred White dapat membantu mereka mendapatkan kembali uang hasil jerih payah mereka. Dan sekarang Charlie benar-benar bernyanyi melawan semua orang. Tentu saja menyebabkan ketidakpuasan semua orang. Di hadapan tuduhan orang yang tak terhitung jumlahnya, Charlie berkata dengan tenang, Bu, tidak apa-apa bagimu untuk menunggu di sini. Lebih baik tidak bergabung dalam negosiasi. Elaine tidak bisa mendengarnya sama sekali. Dan segera mengutuk, tutup mulut bau kamu. Ini bukan tempat untuk kamu bicara. Wajah Fred White juga penuh dengan kesombongan. Dan dia tertawa dan berkata, kamu tidak pandai dalam hal itu. Tapi kecemburuanmu tidak kecil. Apa menurutmu aku sama sepertimu? Sampah yang baru saja membuka mulut dan meneriakkan slogan. Melihat ibu mertuanya tidak mendengarkan bujukannya, Charlie tidak berbicara sama sekali. Dan berkata dengan enteng, oke, kalau begitu saya menunggu kabar baik dari Tuan Putih Muda. Bagi ibu mertuanya, Elaine, Charlie membuatnya kesal. Dia terlalu sombong, tapi sering dibutakan oleh penampilan. Sederhananya, dia adalah Lady Wilson dengan rambut panjang dan wawasan pendek. Kejadian hari ini sepertinya tidak lebih dari penipuan. Tapi setelah sedikit riset, Anda tahu bahwa air di belakangnya sangat dalam. Ibu mertua tidak memiliki penglihatan. Dan dia sendiri harus pergi ke air berlumpur. Kemudian dia tidak bisa menahan rasa pentingnya yang meningkat. Elaine tidak tahu bahwa Charlie baik. Jadi dia menatapnya dengan galak. Dan berkata kepada Fred White meminta maaf di detik berikutnya. Fred, jangan memasukkannya ke dalam hati jika dia mengatakan sampah ini. Bibi benar-benar percaya padamu. Fred White tersenyum penuh kemenangan dan berkata tidak apa-apa. Bibi, aku tidak akan kalah dengan seorang pengecut. Karena itu, dia segera berkata dengan penuh semangat, Bibi, ayo kita pergi. Ini baik. Fred White membawa Elaine melewati kerumunan dan melangkah ke pintu Harley Insurance Company. Begitu keduanya tiba di depan pintu, dia langsung berkata dengan lantang kepada beberapa karyawan yang memblokir pintu, pergi dan beritahu pemimpinmu untuk segera mengembalikan uang Paman dan Bibi ini. Jika tidak, aku akan segera membiarkan tim pengacara dan campur tangan organ keamanan publik. Pada saat itu, Anda dan bos Anda akan ditangkap. Elaine juga menggema dari samping. Pernahkah Anda mendengar tentang anjing-anjing ini? Kami didukung sekarang. Jika perusahaan penipuan Anda tidak mengembalikan uangnya, berhati-hatilah karena Tuan Muda Putih mengirim Anda semua ke penjara. Karyawan muda di kepala juga sedikit gugup dan buru-buru berkata, maaf, saya hanya penjaga keamanan. Dan saya tidak bertanggung jawab untuk urusan spesifik. Fred White berkata dengan dingin. Kalau begitu telepon bosmu dan katakan padanya bahwa aku Fred White dari keluarga kerajaan Aurus Hill. Biarkan dia datang dan menanganinya secara pribadi. Jika tidak, dia akan menghadapi konsekuensinya. Saat berbicara, wajah Fred White penuh dengan kesombongan. Meskipun keluarga putih tidak teratas di Aurus Hill, setidaknya sedang bos perusahaan scam. Setelah mendengar namanya, apakah dia masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Karyawan muda itu tidak tahu kedalamannya dan sedikit takut. Jadi dia segera menelepon atasannya.
Bab 28. Saat ini, di kantor pimpinan Harley Insurance Company, Bos Harley Zhou sedang melayani seorang pria parubaya berusia 40-an dengan wajah datar. Dia tersenyum di seluruh wajahnya, mengeluarkan kartu bank dari laci, menyerahkannya dengan hormat, dan berkata, "Tuan kelima, ada 30 juta di kartu ini. Kata sandinya adalah hari ulang tahun Anda. Kali ini diberikan kepadamu. Silakan lihat dividennya." Pria parubaya itu mengenakan setelan Thomson. Terlihat agak marah. Tetapi matanya tidak marah tapi megah. Dan auranya luar biasa. Jika ada orang lain yang hadir, dia pasti akan mengenali identitas pria parubaya ini. Dia adalah Orvel Hong. Di seluruh Aurus Hill, semua orang tahu bahwa Orvel Hong adalah kaisar bawah tanah di sini. Dan tidak ada yang berani mengganggunya. Orvel Hong memandang Harley Zhou, tersenyum setuju, dan berkata, "Harley Zhou, aku tidak berharap kamu menjadi orang baik." "Bagus, bagus." Harley Zhou buru-buru berkata, "Tuan kelima, bagaimana dengan Lady Wilson yang merepotkan di bawah?" Orvel Hong berkata dengan acuh tak acuh sekelompok hal lama. "Jangan pedulikan mereka. Jika mereka tidak mendengar perkataan Anda, saya akan mengatur agar saudara-saudara datang dan memberi mereka warna untuk dilihat." Harley Zhou menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Terima kasih, Tuan Orvel." Orvel Hong tersenyum dan berkata, "Di masa depan, lepaskan saja bisnis semacam ini. Selama Anda bisa menghasilkan uang, saya akan membantu Anda dengan apapun." Harley Zhou terkejut dan merendahkan wajahnya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Orvel. Dengan kata-katamu, aku akan terus bekerja lebih keras dan kita akan menghasilkan banyak uang bersama." Harley Zhou tidak memiliki latar belakang yang dalam di Aurus Hill. Tetapi kepribadian ini memiliki satu keunggulan, yaitu ia memiliki pikiran yang baik dan dapat membuat jalan yang bengkok. Dia terlibat dalam manajemen keuangan dan menipu uang. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menahan uang sebanyak itu, dia meminta bantuan Orvel, memberikan sebagian dari pendapatan ilegal kepada Orvel, dan mencari suaka dari Orvel. Orvel Hong mengambil keputusan di Aurus Hill. Jadi dia secara alami akan aman dan sehat. Dan Orvel Hong adalah pendukungnya. Jadi dia tidak memiliki kekhawatiran tentang masa depan. Dan bisnis penipuan berkembang pesat. Tepat ketika Harley Zhou sangat bersemangat untuk pergi ke jalur Orvel, bawahannya menelepon dan berkata dengan cara yang nyaman, "Bos, sesuatu telah terjadi. Ada seorang pria yang mengaku sebagai tuan muda dari keluarga putih, Fred White. Dia meminta uang dengan segera. Jika tidak, dia akan mengirimmu ke penjara." Bagaimana dengan ini? Harley Zhou mengerutkan kening, dan buru-buru berkata kepada Orvel Hong, "Orvel, ada seorang pria yang mengaku sebagai keluarga Aurus Hill King di lantai bawah, yang memimpin sekelompok pria tua dan wanita tua untuk membuat masalah. Dia mengatakan bahwa dia hanya menutupi langit di Aurus Hill. Mari kita keluarkan semua uang yang kita kumpulkan, atau kita akan dikirim ke penjara." Harley Zhou sengaja menambah bahan bakar dan kecemburuan untuk memancing Orvel Hong. Saat dia berkata, dia membungkuk lagi dan memohon, "Tuan kelima, keluarga putih memiliki kekuatan di Aurus Hill kami. Jika mereka menahan saya benar-benar tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Mohon ambil tindakan untuk membantu adik kecil mengatasi kesulitan ini." Raja Bukit Aurus, Orvel Hong mendengus dan berkata, "Keluarga kecil kulit putih bahkan bukan bulu di mataku. Bahkan jika dia yang bertanggung jawab atas keluarga, mereka harus sujud dan memberi hormat ketika mereka melihatku. Sekarang junior mereka berani memprovokasi saya. Kalau sampai kepalaku, aku sangat lelah dan bengkok." Bagaimanapun, Orvel Hong memasukkan kartu bank berbakti Harley Zhou ke dalam sakunya, dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi. Saya ingin melihat makhluk tak bernyawa macam apa dia." Orvel Hong hanya makan uang.
Siapa yang memintaku untuk meludahkannya? Bab 29. Fred White berdiri di depan pintu Harley Company dengan wajah bangga. Dia tahu bahwa hari ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memamerkan kekuatannya di depan Ibu Claire. Dan dia harus melakukannya dengan baik. Selama sang ibu diurus, mengapa mengkhawatirkan putrinya? Ketika saatnya tiba, dia akan bisa membawa Claire, seorang wanita cantik terkenal di Aurus Hill, ke dalam tasnya. Dan dia sangat bersemangat memikirkannya. Jadi dia berkata dengan keras paman dan bibi. Yakinlah, bos dari perusahaan penipuan ini akan datang dan mengembalikan uang semua orang segera. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung bertepuk tangan. Satu persatu. Semua bersemangat dan bahagia. Hanya Charlie yang memandang Fred White dengan cibiran di wajahnya. Orang ini menganggap dirinya terlalu serius. Dan dia takut dia akan mati nanti. Ketika Fred White mengangkat dagunya dan menikmati rasa hormat dari semua orang, pintu Harley Insurance Company tiba-tiba terbuka dari dalam. Kemudian, mereka melihat bos Harley Zhou berjalan keluar bersama dengan seorang pria parubaya yang mengenakan setelan Thompson. Meskipun pria parubaya itu sedikit lebih tua, dia memiliki aura yang luar biasa. Itu adalah Orville Hong. Di belakang Orville Hong, ada beberapa pria kuat yang mengikuti dari dekat. Ini semua adalah pengawal pribadinya. Satu demi satu dengan kekuatan luar biasa. Status Orville Hong terlalu tinggi. Jadi meskipun banyak orang di Aurus Hill memperlakukan namanya dengan baik, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Jadi tidak ada seorang pun, termasuk Fred White, yang mengenalinya. Semua orang baru saja mengenali Harley Zhou, bos dari Harley Insurance. Kemudian atmosfer di kerumunan itu meledak seketika. Bu, Fred benar-benar memanggil Tuan Zhou. Dia benar-benar luar biasa. Ya, terima kasih kepada Sister Elaine kali ini. Kami memiliki harapan untuk uang kami. Sister Elaine, pria muda yang baik. Dia pasti calon yang baik untuk menjadi menantu ribuan kali. Elaine mendengarkan sanjungan dari para sister tua ini, dan merasa tidak nyaman. Fred White ini benar-benar membantunya untuk pamer di depan sekelompok kakak perempuan hari ini. Memikirkan hal ini, dia tersenyum lebih banyak lagi. Menatap mata Fred White, dia sangat puas. Saat ini, Fred White berjalan maju dengan penuh kemenangan, dengan postur yang tinggi. Dia tidak mengenal Harley Zhou, juga tidak mengenal Orville Hong. Tetapi Harley Zhou tampaknya menghormati Orville Hong. Jadi dia salah mengira Orville Hong sebagai bosnya. Jadi, dia melihat ke Orville Hong dan berkata dengan bangga, apakah Anda bos dari perusahaan asuransi Harley? Orville Hong berkata sambil tersenyum tipis, bosnya bukan aku. Saya hanya membantu bos. Tetapi jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberi tahu saya. Fred White tiba-tiba menyadari. Dan kemudian tersenyum dengan jijik, seorang bawahan adalah bajingan. Anda tidak layak berbicara dengan saya. Keluar dari sini dan biarkan bosmu datang. Charlie menggelengkan kepalanya dan memandang Fred White seperti orang idiot. Pria berjas Thompson di depannya sangat mengagumkan. Dan dia memiliki bawahannya yang mengikutinya. Pada pandangan pertama, dia adalah jenis orang yang jelek. Tapi Fred White mengejeknya dengan begitu arogan. Jelas mencari kematiannya sendiri. Elaine di samping juga mencibir dan setuju. Frey, jangan bicara omong kosong dengan omong kosong semacam ini. Yang di sebelahnya adalah bos dari asuransi Harley. Harley Zhou tercengang. Fred White ini dan wanita tua ini sangat pemberani. Mereka bahkan berani menghina Orville Hong sebagai anjing jalanan dan menyuruhnya pergi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Di seluruh Aurus Hill, siapa yang berani menghina Orville Hong dengan begitu berani? Kalaupun ada. Setelah geram, Orville Hong dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Bab 30. Pada saat suara Fred White baru saja jatuh,
Seorang bawahan yang kuat di belakang Orvel Hong segera mengambil satu langkah ke depan, menjambak rambut Fred White, dan menamparnya dari kiri ke kanan. Sial, Anda berani memarahi Orvel Hong. Apakah Anda dewa? Setelah selesai berbicara, dia meraih Elaine lagi, menamparnya dengan keras, dan mengutuk wanita yang bau. Berani memarahi Orvel Hong. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Ledakan. Ketika kata-kata ini keluar, baik Fred White dan Elaine disambar petir. Apa? Pria dengan setelan Thompson di depan mereka sebenarnya adalah Orvel Hong yang terkenal dari Aurus Hill. Dan mereka menghina dia dengan sembrono sekarang. Memikirkan hal ini, wajah mereka berdua menjadi sangat pucat dalam sekejap. Keringat dingin keluar dari tubuh mereka, dan mereka ketakutan sampai mati. Fred White bereaksi paling cepat. Dia membentur dan berlutut tepat di depan Orvel Hong. Sambil bersujud, dia menangis dan memohon Tuan Kelima. Saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Saya buta dan tidak mengenali Anda. Aku membuka mulut untuk memarahimu. Orang tua dan wanita tua sialan ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong. Tolong selamatkan hidupku. Setelah dia selesai berbicara, dia berlutut, menamparkan dirinya sendiri dan meminta maaf lagi. Dia putus asa dan menangis. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa yang mendukung bos perusahaan penipuan ini sebenarnya adalah Orvel Hong dari Aurus Hill yang terkenal. Pria sebesar itu, apalagi dia, tidak mampu menyinggung perasaan bahkan dengan seluruh keluarganya. Dia menyesal sekarang dan ingin mati. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menawarkan penghormatan kepada Ibu Claire, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menghubungi Claire. Tanpa diduga, sebelum dia mendapatkan keinginannya, dia akan menyinggung Orvel Hong sampai mati. Jika ayahnya tahu tentang ini, dia tidak perlu bunuh diri. Di adegan ini, sekelompok kakek nenek di sekitar terkejut. Mereka juga mengharapkan Fred White membantunya mendapatkan uangnya kembali. Tapi siapa sangka sedetik kemudian, dia akan langsung berlutut di tanah dan meminta maaf kepada pria berjas Thompson di hadapannya. Dan Elaine, yang baru saja cukup bangga. Tetapi sekarang dia ditampar beberapa kali. Dipermalukan seperti anjing mati. Orvel Hong mendengus dingin dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya karena orang ini memiliki mulut murahan. Anda akan memberinya 10,000 tamparan secara bergantian. Kapan kamu akan menamparnya 10.000 kali? Fred White sangat ketakutan mendengar 10,000 tamparan di wajahnya. Dia mengira dia akan dipukuli sampai mati. Pada saat ini, anak buah Orvel Hong menunjuk ke Elaine, yang dipukuli dan disebar, dan berseru, Tuan Kelima, bagaimana dengan Lady Wilson ini? Orvel Hong melirik Elaine dengan jijik, dan berkata dengan ringan, 10.000 juga. Elaine berlutut di tanah dengan embusan ketakutan, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia hampir mati ketakutan. Dia memprovokasi Tuan Orvel. Jadi bisakah dia masih hidup? Pada saat ini, beberapa bawahannya berdiri. Beberapa menangkap Fred White dan beberapa menangkap Elaine. Dan segera bersiap untuk menggerakkan tangan mereka. Charlie telah menonton adegan ini dengan dingin di kerumunan. Ketika dia melihat ibu mertuanya dipukuli, dia tidak mau ikut campur. Karena ibu mertuanya selalu sangat murah. Itu harus menjadi pelajaran baginya. Namun, jika anak buah Orvel Hong menamparnya 10.000 kali, jika mereka tidak memukulinya sampai mati, setidaknya mereka akan melukai dia. Lalu bagaimana dia bisa menjelaskan kepada istrinya? Akan sangat menyakitkan bagi istrinya juga. Dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan selain mengatur. Tepat ketika seorang pria berotot mengulurkan tangannya dan hendak membuat tanda di wajah lama Elaine dengan ganas, Charlie bergegas maju dan meraih pergelangan tangannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.